Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang apa yang telah kami diskusikan terkait dengan infeksi luka operasi atau biasa disebut dengan ILO. Kelompok 2 beranggotakan Ardisa Arfihaninda, Anissa Fira Aulia, Aziza Hanun, saya sendiri, Mbak Ikmila Gros Kesuma, dan yang terakhir ada Dewi Nur Umiaroh. Yang pertama, terdapat definisi. Infeksi luka operasi atau yang biasa disingkat dengan ILO merupakan infeksi yang terjadi ketika mikroorganisme dari kulit, bagian tubuh lain, atau lingkungan itu masuk ke dalam insisi atau luka yang terjadi dalam waktu sekitar 30 hari. Dan jika terdapat implan terjadi dalam 1 tahun pasca dilakukannya operasi yang ditandai dengan adanya pus, inflamasi, bengkak, nyeri, dan rasa panas. Infeksi luka operasi atau ILO menjadi penyulit yang serius pada pembedahan karena infeksi luka operasi menjadi sumber utama dalam kasus morbiditas atau kematian pasca operasi dan dapat menimbulkan infeksi nosokomial dalam jumlah yang bermakna, serta merupakan masalah perawatan kesehatan di rumah sakit yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya untuk etiologinya, walaupun penyebab pasti terjadinya infeksi luka operasi sulit untuk ditentukan, namun penyebabnya itu sering dikaitkan dengan flora mikroba dan pasien, petugas bedah, teknik pembedahan, lingkungan, serta faktor pasien sebagai penjamu. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan 2 faktor yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi kejadian infeksi luka operasi, yaitu diantaranya ada faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen merupakan faktor yang ada di dalam penderita sendiri seperti umur, jenis kelamin, penyakit predisposisi ILO, dan operasi dahulu. Sedangkan untuk faktor eksogen merupakan faktor di luar si penderita, seperti lamanya penderita dirawat di rumah sakit, tingkat kebersihan luka, kepatuhan melaksanakan teknik aseptik, lama operasi, dan jumlah personil di kamar operasi, serta perawatan luka pasca dilakukannya operasi. Infeksi luka operasi bisa terjadi karena kontaminasi luka pasca operasi. Dua sumber utama yang dapat menyebabkan infeksi pada luka tersebut biasanya berasal dari endogen dan eksogen. Selain itu, mikroorganisme yang bersumber jauh dari luka juga dapat menyebabkan infeksi melalui penyebaran hematogen. Pencegahan infeksi luka operasi dapat dilakukan dengan meminimalkan kontaminasi mikroorganisme ke luka dan meningkatkan pertahanan pasien. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan perban luka untuk melindungi dari kontaminasi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada beberapa mikroorganisme yang paling umum menyebabkan infeksi pada luka operasi. Untuk penyebab mikroorganisme dari endogen di sini yang paling umum biasanya berasal dari Staphylococcus yaitu aureus, kemudian ada Enterococcus dan E. coli. Untuk eksogennya di sini ada Staphylococcus dan Streptococcus. Namun penyebab mikroorganisme ini tergantung pada prosedur yang dilakukan. Nah, seperti pada prosedur operasi jantung, mata, ortopedi, dan vaskular itu biasanya paling umum disebabkan oleh Staphylococcus yaitu aureus. Dan untuk prosedur operasi perut itu umum disebabkan karena basil gram negatif dan anaerob. Baik, di sini selanjutnya ada patofisiologi penyembuhan luka. Untuk luka sendiri, apabila mengalami infeksi, berarti dari ketiga fase proses penyembuhannya ini mengalami gangguan.
Nah, di sini ada 3 fase penyembuhan luka yang diawali dari fase inflamasi. Fase ini merupakan fase awal dimulai segera saat jaringan rusak akibat cedera yang ditandai dengan perdarahan dan aktivasi kaskade koagulasi yang membentuk bekuan darah. Nanti ketika ini terjadi, trombosit akan segera berkumpul di luka dan melepaskan sitokin. Kemudian juga ada serotonin dan histamin yang nantinya dapat menarik sel-sel imun seperti neutrofil dan monosit yang tujuannya untuk membersihkan bakteri ataupun sel-sel mati pada luka. Setelah fase ini terjadi, kemudian masuk ke fase kedua, yaitu fase proliferasi. Fase ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu. Nah, sel-sel seperti fibroblast, sel epitel, dan sel endotel vaskular ini akan mulai aktif di lokasi yang mengalami cedera tersebut. Sitokin yang biasanya terlibat termasuk FGF nanti akan merangsang angiogenesis dan proliferasi sel epitel. Biasanya dalam 48 jam, luka akan diselubungi oleh sel epitel dan proliferasi berlanjut dengan pembentukan kolagen dan kapiler baru untuk melindungi luka dari infeksi. Yang terakhir adalah fase maturasi. Pada fase ini, fibroblast terus memproduksi kolagen yang merupakan komponen utama jaringan parut. Jaringan ini nantinya akan terus mengalami remodeling hingga mendekati kondisi sebelum cedera. Luka yang telah sembuh umumnya memiliki kekuatan tarik mencapai 70-80% dari kekuatan tarik aslinya. Perlu diingat kembali, infeksi luka dapat terjadi apabila salah satu atau terjadi gangguan dari ketiga fase ini. Selanjutnya ada tanda dari infeksi luka operasi. Ditandai yang pertama yaitu rubor atau kemerahan, terjadi karena peningkatan aliran darah ke area tersebut sehingga menimbulkan warna kemerahan pada luka operasi. Yang kedua ada dolor atau nyeri, terjadi karena sel yang mengalami infeksi menimbulkan nyeri. Hal ini mengisyaratkan bahwa terjadi gangguan atau sesuatu yang tidak normal sehingga tidak boleh dibiarkan karena mungkin itu berbahaya. Yang ketiga ada kalor atau panas. Ini terjadi karena tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang mengalami infeksi untuk mengirimkan lebih banyak antibodi dalam memerangi antigen atau penyebab dari infeksi. Yang keempat ada tumor atau bengkak. Pada area infeksi akan terjadi pembengkakan karena peningkatan permeabilitas sel dan meningkatnya aliran darah. Dan yang terakhir yang kelima yaitu fungstiolesa, yang terjadi perubahan fungsi dari jaringan yang mengalami infeksi. Selanjutnya yaitu gejala dari infeksi luka operasi. Yang pertama ditandai dengan kemerahan. Ruam kemerahan ditandai dengan adanya garis-garis kemerahan dari luka operasi hingga kulit sekitarnya. Yang kedua ada nyeri, timbulnya rasa nyeri pada area luka operasi dan meningkat seiringnya berjalannya waktu. Yang ketiga ada panas, area luka akibat operasi akan terasa lebih panas. Yang keempat ada bengkak, pembengkakan dan pengerasan terjadi pada luka operasi. Dan yang kelima adanya cairan nanah dan berbau tidak sedap yang keluar dari area luka operasi. Selanjutnya untuk terapi obat itu yang pertama pada luka kecil atau dangkal itu bisa menggunakan asam fuksidat dalam bentuk krim. Kemudian untuk luka besar dapat menggunakan erythromycin dan clarithromycin dalam bentuk tablet, kemudian juga ada metronidazole dalam bentuk tablet dan ertapenem dalam bentuk injeksi. Yang terakhir, apabila lukanya disebabkan oleh bakteri MRSA, dapat menggunakan vancomycin dengan bentuk sediaan injeksi. Yang pertama, untuk obat asam fuksidat pada kehamilan belum ditetapkan keamanannya. Untuk ibu menyusui dapat memasuki ASI sehingga harus digunakan dengan hati-hati. Kemudian pada pediatrik dan geriatrik tidak diketahui keamanannya, sementara pada pasien dengan gangguan hati dapat digunakan dengan sangat hati-hati pada gangguan hati dan harus memantau fungsi hati secara teratur selama pengobatan. Kemudian di obat erythromycin pada kehamilan tersebut ada kategori B, kemudian pada ibu menyusui dapat ekskresi ke dalam ASI dan digunakan dengan hati-hati. Kemudian pada pediatrik, penggunaan erythromycin ini telah dikaitkan dengan stenosis pylorus hipertrofi infantil.
Kemudian pada geriatrik, mungkin mengalami peningkatan resiko efek samping, termasuk gangguan pendengaran dan atau torsade de pointes ketika dosisnya lebih dari 4 gram per hari. Khususnya jika terjadi gangguan ginjal atau hati secara bersamaan. Kemudian yang terakhir pada gangguan hati, gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit hati yang sudah ada sebelumnya. Gangguan hati termasuk hepatoseluler dan atau hepatitis kolestatik dengan atau tanda penyakit kuning telah diamati. Lalu pada obat ertapenem pada kehamilan kategori B, pada ibu menyusui dapat digunakan dengan hati-hati. Pada pediatrik, keamanan dan efikasi belum ditentukan pada usia kurang dari 13 tahun. Pada geriatrik tidak ada perbedaan substansial dalam keamanan dan juga kemanjuran. Kemudian pada gangguan ginjal, farmakokinetik belum ditetapkan. Pada gangguan hati, penyesuaian dosis dianjurkan pada orang dewasa. Pada claritomisin, kehamilannya ada kategori C, kemudian pada ibu menyusui terdistribusi pada ASI sehingga digunakan secara hati-hati, kemudian pada geriatrik tidak perlu penyesuaian dosis. Selanjutnya pada pediatrik, keamanan dan kemanjuran belum diketahui pada anak kurang dari 6 bulan. Pada pasien dengan gangguan hati tidak perlu ada penyesuaian dosis, dan pada pasien dengan gangguan ginjal perlu adanya penyesuaian dosis. Selanjutnya, obat metronidazol pada kehamilan termasuk kategori B, pada ibu menyusui dapat masuk ke dalam ASI sehingga tidak dianjurkan. Pada geriatrik perlu adanya penyesuaian dosis berdasarkan fungsi ginjal. Kemudian pada pasien dengan gangguan ginjal, perlu pertimbangkan pengurangan dosis pada terapi jangka panjang dengan gagal ginjal berat, pada CLCR kurang dari 10 ml per menit. Kemudian pada gangguan hati, gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati karena potensi akumulasi, sehingga perlu mengurangi dosis pada pasien dengan gangguan yang parah. Yang terakhir ada vancomycin, yaitu pada kehamilan kategori C melalui intravena. Kemudian pada ibu menyusui tidak direkomendasikan karena terdistribusi dalam ASI. Kemudian pada pediatrik, keamanan dan efektivitas vancomycin oral belum ditetapkan. Pada geriatrik, risiko peningkatan absorpsi sistemik vancomycin sehingga perlu memilih dosis dengan hati-hati dimulai dari dosis yang rendah. Yang terakhir ada pada pasien gangguan ginjal perlu adanya peningkatan risiko toksisitas sehingga perlu digunakan dengan hati-hati dan mengurangi dosis. Selanjutnya itu terapi non-obat. Yang pertama itu terapi madu, di mana terapi madu ini bisa digunakan sebagai salah satu pilihan terapi non-farmakologi ILO karena dapat meningkatkan granulasi kulit. Selanjutnya itu yang distraksi, karena ILO ini menimbulkan rasa nyeri yang cukup parah. Selain terapi dengan menggunakan obat-obat analgesik, terapi distraksi seperti mendengarkan musik, relaksasi, bahkan mendengarkan murotal Al-Quran dapat mengurangi rasa nyeri yang diderita pasien. Selanjutnya antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis merupakan antibiotik yang digunakan sebelum tindakan pembedahan, yaitu sebelum terjadinya kontaminasi jaringan dan cairan tubuh akibat operasi. Indikasi dari antibiotik profilaksis ini sendiri adalah untuk mencegah terjadinya ILO atau infeksi luka operasi. Antibiotik profilaksis ini sendiri diberikan melalui rute intravena yang diberikan kurang dari 30 menit sebelum insisi. Antibiotik yang digunakan dalam profilaksis bedah yaitu yang pertama cefazolin merupakan golongan cefalosporin generasi pertama dan ceftriaxone merupakan golongan cefalosporin generasi ketiga. Sekian dari kelompok kami, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.